Rusia tembak jatuh 2 jet tempur Ukraina dalam 24 jam. Нанесен массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам системы энергетики, обеспечивающим Rusia telah menembak jatuh 2 jet tempur Ukraina dalam 24 jam, demikian pengumuman Kementerian Pertahanan di Moskow pada hari Minggu. Pengumuman ini muncul ketika harapan Ukraina untuk menambah kekuatan angkatan udaranya pada minggu-minggu pertama tahun baru memudar. Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari Newsweek, mengatakan sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh sebuah jet tempur Su-25 Ukraina di dekat kota Dnipro dan sebuah jet tempur Su-27 di dekat kota Kryvyi di Ukraina Tengah. Namun, Ukraina tidak mengakui kerugian pada armada jet tempurnya dalam pernyataan yang dirilis pada hari Minggu. Kiev memang biasanya tidak mengomentari hilangnya pesawat tempurnya. Kehilangan 2 jet tempur akan menjadi pukulan bagi Angkatan Udara Ukraina yang telah melewati perang habis-habisan selama hampir 2 tahun melawan armada baru dan superior Rusia. Pada awal 2023, Angkatan Udara Ukraina memiliki 79 pesawat berkemampuan tempur, termasuk sekitar 20 unit Su-25 dan 30 unit Su-27, menurut International Institute for Strategic Studies yang berbasis di London. Antara Februari 2022 hingga Oktober 2023, Ukraina kehilangan 13 unit pesawat Su-27 dan 16 unit Su-25 yang dikonfirmasi menurut outlet sumber terbuka Belanda Oryx. Namun angka itu tidak mencakup periode setelah Oktober tahun lalu dan hanya mencakup kerugian yang terverifikasi secara visual. Namun, para pendukung Kiev telah menjanjikan penggantian jet tempur MiG-29 dari Polandia dan Slovakia dan Ukraina, sedang menunggu jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat pasca sekutunya di Eropa tiba di negara yang dilanda perang tersebut. Jet-jet tempur canggih ini mungkin meningkatkan kemampuan Ukraina untuk melawan Rusia di udara dan membantu melancarkan lebih banyak serangan terhadap sasaran-sasaran utama Rusia. Jet tempur F-16 dilengkapi dengan avionik dan radar yang lebih modern dan dirancang untuk menghancurkan senjata standar NATO yang telah digunakan Ukraina pada jet-jet era Soviet. Berdasarkan jadwal saat ini, donasi harus dilakukan pada kuartal kedua tahun 2024, kata Kementerian Pertahanan Denmark dalam pernyataan dilansir dari beberapa media. Permasalahannya terutama adalah menyelesaikan pelatihan personel Ukraina yang akan mengoperasikan pesawat. Di luar dugaan, diam-diam rakyat Rusia membantu korban perang Ukraina, khususnya para sipil yang menjadi korban dari negaranya dan menjadi korban kesombongan si pelawak. Tidak semua warga Rusia turun gunung menjadi militer, namun memberikan bantuan kepada rakyat Ukraina, khususnya sipil yang menjadi korban. Dilansir VOA Indonesia, salah satu orang Rusia yang menggalang dana untuk Ukraina adalah Galina Artyomenko dari Saint Petersburg, yang menggalang dana untuk membantu para pengungsi dari Ukraina setelah Kremlin mengirimkan pasukan tentara ke negara pro-barat itu. Namun pada Juli lalu ia mendapati bahwa salah satu kartu banknya serta kartu bank milik 2 relawan telah diblokir. Namun dia tetap melakukan penggalangan dana untuk mendapatkan bantuan membantu para korban. Sama halnya dengan sukarelawan lainnya yang membantu pengungsi Ukraina, Artyomenko berhati-hati untuk tidak mengutarakan pendapat mengenai konflik yang telah berlangsung itu, karena operasi kemanusiaan pun bisa dicurigai dan operasi kemanusiaan lebih penting daripada memikirkan politik dan militer lainnya yang terjadi.
Terlepas dari kendala tersebut, Artyom tetap mengumpulkan sumbangan secara daring dan menggunakan uangnya untuk membeli pakaian, obat-obatan, dan makanan bagi orang-orang yang terpaksa mengungsi ke Rusia atau wilayah yang dikuasai Rusia. Ia secara rutin menyambut warga Ukraina yang tiba dengan kereta api di Saint Petersburg, lalu membantu mereka mendapatkan akomodasi, bekerja, atau mengatur perjalanan selanjutnya dari Rusia ke Uni Eropa. Faktanya, ribuan orang membantu warga Ukraina. Namun karena khawatir akan keamanan mereka dan keselamatan, mereka tidak membicarakannya dan hanya fokus membantu para warga Ukraina yang menjadi korban. Banyak sukarelawan menolak untuk bicara soal serangan Rusia ke Ukraina maupun bantuan mereka kepada pengungsi. Lyudmila yang tidak ingin disebutkan nama belakangnya mengatakan para sukarelawan tersebut adalah pasifis, alias mereka yang menentang adanya perang dan juga kekerasan, namun mereka tetap nasionalis dan membantu para korban. Kami tidak bisa berpangku tangan, kami harus membantu mereka yang menderita. Dia mengatakan, Artyom menambahkan, ini adalah satu-satunya cara tersisa bagi kami agar tetap selamat. Jaringan-jaringan solidaritas yang membantu pengungsi seperti yang melibatkan Artyom telah beroperasi di Rusia sejak dimulainya perang negara itu. Baru-baru ini Artyom membeli dan mengantarkan beberapa produk rumah tangga ke gudang bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi Ukraina. Sepatu, pakaian, produk makanan, dan juga perlengkapan rumah tangga lainnya terlihat tersimpan di rak kayu di tempat penampungan yang dikunjungi hingga 10 keluarga setiap harinya. Menurut PBB, per Desember 2022, hampir 1,3 juta pengungsi dari Ukraina tercatat berada di Rusia. Rusia sendiri memperkirakan jumlah pengungsi mencapai lebih dari 5 juta orang, angka yang diperdebatkan. Sebagian dari mereka sedang transit khususnya di bagian barat laut Rusia yang berbatasan dengan Uni Eropa. Pemerintah Ukraina menuduh Kremlin mendeportasi warga Ukraina ke Rusia dan memaksa mereka untuk berganti kewarganegaraan. Namun hal itu tidak seperti apa yang diberitakan.